Hai, kembali lagi di channel gue. Jadi hari ini gue pengen bahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu saham. Yes, tapi sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu. Kalau gue tuh bukan mau ngajarin gimana cara trading saham, atau jual beli saham, atau investasi saham yang benar dan baik, cara milih saham, dan sebagainya. Tapi gue di sini cuma pengen kasih pengalaman gue tentang cara gue beli saham di aplikasi iPod, kayak gitu. Oke, jadi kalau kalian yang pengen cari tahu gimana cara buat analisis saham yang bagus kayak gimana, atau cara cari tahu trading saham yang baik kayak gimana, itu bukan nonton di sini. Kalian bisa cari video lain, karena di sini gue cuma pengen review aplikasi iPod itu sendiri. Oke, jadi gue baru coba bukan bermain ya, nabung saham tuh 1 bulan lalu. Jadi 1 bulan lalu gue baru coba mencari tahu apa itu saham, terus gimana cara belinya, terus pakai apa, terus berapa harganya yang cocok dibeli dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, akhirnya gue mencoba memberanikan diri daripada gue cuma baca doang. Ya udah, gue akhirnya langsung bikin akun di Sekuritas, terus langsung gue pakai aplikasinya dan gue coba beli kayak gitu. Jadi iPod ini tuh salah satu sekuritas yang menurut gue lagi hype banget karena banyak YouTuber juga yang nge-review iPod ini. Terus dia juga aktif banget di sosial media. Jadinya menurut gue ini salah satu yang cocok lah buat dicobain kayak gitu. Nah, pertama kali kalian bakal lihat tuh tampilannya kayak gini dashboardnya. Setelah kalian daftar ya, kalian jangan lupa daftar dulu. Lumayan ribet sih. Ya, 1 sampai 2 hari itu baru di-approve. Terus kalian harus tunggu rekening dana nasabahnya itu, RDN kalian tuh jadi sekitar 2 hari juga. Jadi kira-kira untuk selesai sampai kalian dari daftar sampai bisa jual beli itu kira-kira 5 sampai 6 hari kerja. Sabtu Minggu tuh nggak dihitung. Oke? Nah, jadi untuk pertama kali kalian lihat di sini tampilannya simple banget. Cuma ada segini doang nih buttonnya. Tapi yang pasti kalian bakal sering buka tuh adalah stok. Oke, sebelum itu mari kita coba lihat satu-satu ya. Ini kalau infocast, ini gue nggak tahu artinya apa semuanya. Tapi yang cukup dilihat tuh adalah di info posisi dana aja. Karena itu yang gue top up ya. Jadi gue udah top up 3.865.000. Gue lupa tepatnya berapa. Kayak gitu. Oh enggak. Gue top up itu 3.750 seinget gue. Cuma udah ada kenaikan di harga saham, makanya jadi sekarang tuh dana gue di RDN-nya tuh jadi 3.865.000. Seinget gue ya. Nah, terus ada juga portofolio. Ya ini nanti gue jelasin. Terus ada juga order status kalau kalian lagi beli atau lagi jual, di sini munculnya. Terus ada juga kalender. Ini gue nggak tahu buat apa. Mungkin kalau kalian kayak butuh apa ya, jadwal-jadwal dari saham-saham itu kalian bisa lihat di sini. Jadi kayak ada RUPS, ada public expose, gue nggak tahu, ada cash dividend nih. Terus ada juga RUPS lagi, cash dividend dan lain-lainnya lah ya. Kayak gitu. RUPS itu rapat umum pemegang saham, rapat umum pemilik saham. Ya intinya kayak gitulah. Nah, jadi yang paling pertama itu adalah stok. Nah, ini dia. Kita langsung ke topik utama, yaitu gimana cara gue mau beli saham atau gue mau jual saham. Nah, kalau kalian lihat dulu di sini, ada berbagai macam nih tipe nih. Ada order book, ada bla bla bla, chart segala macam bla bla bla. Itu kan ribet ya. Jadi, kalau gue waktu itu, jadi langsung gue cobain simple buy. Jadi di sini kan ada 2 tipe. Ada simple buy, ada fast buy. Kalau simple buy itu kalian cuma pengen order satu saham dalam satu harga doang. Tapi kalau kalian mau beli satu harga dalam beberapa harga, itu pakai fast buy. Jadi contoh di sini, gue pakai yang simple buy. Masukin dulu kodenya, contoh paling gampang tuh BCA ya. BCA. Terus kalian pengen bid di harga berapa? Di sini. Kalau semakin tinggi harganya, contoh ya, di sini tuh rata-rata tuh 29.025. Pasti dia bukain pertama kali harga tuh 29.025. Tapi kalau kalian pengen pasti dapet, mau cepet dapetnya, kalian tuh bisa bid harga tuh di angka yang lebih tinggi. Jadi orang kayak bakal duluin
pembelian dari kalian punya, kayak gitu. Terus kalau kalian mau lebih murah juga boleh, tapi ya pasti ini kan ada bitlot nih, setahu gue ya, bitlot itu yang ngantri. Nah kalau kalian pengen harga yang lebih murah tuh pasti antriannya makin banyak. Contoh nih di harga 28.925 itu antrian tuh 1.400. Berarti kalau kalian masuk sekarang, kalian bakal masuk ke antrian 1.434. Kira-kira seperti itu. Nah, habis itu kita masukin jumlah lotnya ada berapa, kita mau beli berapa banyak. Contoh, gue pengen beli 1 lot. Jadi total harganya itu 2.902.500. 1 lot itu kan 100 lembar. Harga yang di sini tuh adalah harga 1 lembar. Jadi setiap kali kita mau beli itu minimal 1 lot, berarti harus dikali 100. Gitu. Jadi totalnya ada 2,9 juta. Kalau kalian udah selesai, tinggal pencet submit. Tapi karena di sini gue udah nggak ada duit lagi, ya pasti ditolak karena gue nggak ada duit lagi, di reject gitu. Nah itu untuk simple buy. Dan kalau kalian udah selesai isi dananya, terus beli, udah tadi kalian selesai tuh, kalian bakal dapet saham BCA. Sesimpel itu kan. Kalau kalian mau fast buy, kita masukin lagi escort-nya contoh BBCA. Terus kita mau ngebid di 2 harga nih. Ada yang harga 29.075. Ini bidnya yang mana ya? Kayaknya yang di kiri ya. 29 atau 28975. Contoh di sini gue pengen ngebid 2 harga nih. Di harga 29 sama 28975. Gue beli 1 lot. Ketika kita submit, di sini tuh kelihatan nih harganya. Yang ada 2, ada 29.000 sama 28975. Jadi totalnya ada 5.797.500. Dan kalian bisa langsung beli 2 lot di sini. Dan kalau ini kita submit, ya ke reject lagi. Ini ada bug nih ya. Buat kalian nih iPod nih, tolong ini ada bug reject, cek limitnya ada 2 kali. Kalau misalkan gue masukin ada 3 baris, dia bakal jadi ada 3 baris. Nih ya, tuh. Ini bug ya, tolong dibenerin iPod. Kemarin habis update padahal. Oke, itu intermezzo doang. Sesimpel itu untuk beli. Kalau kita mau jual, sama juga. Tinggal pakai namanya simple sell. Kalau kalian cuma mau 1 harga doang jualnya, kita tinggal pakai simple sell. Ini harga 29.025. Misalkan kita mau jual. Terus kita pasang berapa lot? Kita 1 lot. Berarti kita bakal dapet 2.902.500. Kayak gitu. Terus tinggal di submit aja. Ini gue gak bakal submit karena gue lagi ada BBCA. Jadinya ntar kejual punya gue. Terus tinggal submit. Oke, selesai. Tinggal kejual. Kalian tinggal tunggu ada yang beli, terus kalian punya kejual. Kalau misalkan kalian pengen jual dengan beberapa harga, kalian pakai yang fast sale. Terus tinggal kita set lagi di sini. Kalian mau jual di harga berapa? Contoh di sini ada 29 sama 2875 ya. Kita coba jual di sini. Kita coba jual BBCA. Di sini kita taruh 1, di sini kita taruh 1. Oke. Nah, kita akan jual di harga 29.000 sama 28.975. Jadi totalnya 5.997.500. Kayak gitu. Dan kalau kalian submit, itu akan langsung masuk ke urutan penjualan. Mantap. Nah, sesimpel itu ya. Jadi, biasa gue cuma buka 2 itu. Terus, apalagi yang gue buka? Yang pasti ada chart. Kalau chart ini untuk melihat pergerakan dari harga saham yang kalian mau beli atau kalian mau jual. Contoh di sini ada BCA, yang sering gue liatin BCA, ada BBRI. Ini ya, kalau kalian lihat di sini, contoh kalian lihat di BCA. Nah, ini grafiknya tuh lagi menurun nih sekarang. Jadi, kalau kalian mau beli ya bolehlah. Nih, grafiknya. Kira-kira seperti ini. Kalian kalau mau bisa di zoom in, zoom out juga, terserah. Terus ada BBRI, terus ada BMRI, ada ICBP, dan lain-lain. Kalian juga bisa search di sini, tinggal search, masukin kodenya. Gitu. Terus abis chart yang gue buka lagi adalah fundamental. Karena menurut gue ini yang nentuin kalian bakal beli atau enggak. Jadi di fundamental biasa gue lihat cuma di market cap sama di net profit. Jadi kalau di market cap-nya itu kita lihat per tahun aja.
Misalkan per tahun nih, contoh BCA tahun 2014 tuh 268 triliun, 2015 300, 2016 300, 2017 400, 2018 500, dan sekarang 700. Dan karena itu terus meningkat, jadi menurut gue ini bagus perusahaannya. Jadi ya kalau kalian mau beli, worth it gitu. Terus kalian lihat di net profitnya. Net profitnya juga naik dari 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan sekarang 12 juga. Karena pandemi jadi profitnya nggak gitu gede ya. Tapi dia tetap naik grafiknya. Terus kalau kalian lagi ada BBRI, kita lihat market cap-nya naik. Dan tahun ini turun. Terus net profitnya juga dari dulu tuh naik dan tahun ini turun. Gitu. Tapi kalian tinggal perhatiin aja, karena ini pandemi ya mungkin pendapatannya menurun, tapi dari pergerakannya itu selalu naik. Jadi menurut gue sih masih aman. Dan karena gue belum belajar sampai sedalam itu, biasa gue cuma lihat di fundamentalnya aja gitu. Terus ada juga IHSG. Ini tuh jadi patokan doang sih, karena ini kan indeks harga saham gabungan, jadi kayak setahu gue kayak rata-rata gitu ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kayak rata-rata gitu, kita tinggal lihat aja lah. Kalau lagi naik ya kita tinggal cari aja yang lagi bagus siapa, yang lagi jelek siapa, jadi yang bisa dibeli itu siapa gitu. Atau kalau lagi turun banget nih, kayak kemarin, itu kan lagi turun banget, itu kayak saatnya tuh lagi pada diskon, saatnya kita borong kayak gitu. Terus apalagi yang biasa gue lihat ya, sektoral, karena gue masih belum paham banget, jadi gue beli yang blue chip doang kan, yang perusahaan gede. Mungkin kalau yang kecil-kecilnya gini nih, yang di bagian agrikultur, trade, mining, finance, property, consumer good gitu, gue belum ngerti-ngerti banget, jadinya gue belum pernah coba-cobain sih gitu. Nah mungkin segitu aja. Kalau yang lain nanti kalian kalau mau coba bisa langsung buka sendiri. Terus ada juga selain saham di sini tuh ada reksadana. Cuma gue nggak mau coba reksadana di iPod sih. Nanti gue mau coba review di Bibit gitu. Terus di sini ada news. News itu kayak cuma berita dari setiap saham atau market atau apa ya namanya ya, isu-isu yang ada di sekitar perusahaan. Jadi kalian bisa tahu kira-kira tuh harganya tuh bakal turun atau bakal naik. Tapi gue nggak pernah ngikutin beritanya sih, karena gue kayak cuma ya udahlah beli BCA, ya udah diemin aja. Nah ini nih buat kalian yang mau belajar, dia tuh siapin kayak webinar, seminar, terus juga ada learning videonya. Jadi kalau kalian masih beginner gitu ya, kalian tuh bisa langsung cari nih video-video yang khusus beginner. Cara registrasi, apa itu reksadana, apa itu investasi, keuntungannya apa, kayak gitu-gitulah. Dan dia tuh ada banyak banget platformnya, kalian kalau mau belajar, ada di YouTube, ada di Spotify, terus langsung juga di iPod-nya ini. Dan semuanya tuh gratis, nggak pakai bayaran. Jadi, ya kalau kalian pengen belajar, bisa banget dari sini. Di sini tuh ada step-stepnya, beginner, intermediate, advance. Gitu. Nah, di sini gue pengen kasih tau pengalaman gue aja nih ya. Jadi gue tuh ada 4 saham. Ada BBCA, ada BBRI, ada BIF, ada BMRI. Jadi ini kan BCA, BRI, sama Mandiri. Nah, yang BIF ini nih, kenapa gue bisa beli 5 lot tapi harganya murah. Jadi ini karena, apa ya, karena gue cuma penasaran doang gitu. Karena orang pada trading kan. Jadi pas lagi murah, dibeli. Kebetulan kemarin nih si BIF ini lagi turun harganya. Jadi gue beli. Kirain gue tuh bakal naik, ternyata makin turun. Jadinya dia makin minus. Ya, ini pelajaran lah. Kalau kalian pengen coba beli tuh, jangan sembarangan cuma lihat angka lagi turun, langsung dibeli. Tahu-taunya waktu pas gue baca di pendapatannya dia, fundamental BIF, kita lihat nih net profit, ternyata lagi minus cuy. Lihat, kemarin tuh tahun lalu 32 B itu miliar. Ternyata tahun ini dia tuh minus 78 miliar. Dan gue nggak baca, keburu beli, ya udahlah.
Karena itu juga murah, jadi itu jadi pelajaran aja buat gue. Jadi kalau kalian pengen beli, ya coba lihat dulu fundamentalnya, profitnya lagi bagus atau enggak, market cap-nya naik atau enggak, kayak gitu-gitu. Sebelum kalian terjebak kayak gue. Tapi di sini gue udah profit 116.000, dapat dari BCA sama Mandiri dan BRI sedikit. BRI-nya sedikit dapatnya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin segitu aja. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian pengen beli sama jual saham tuh ada jam-jamnya. Jamnya kalian bisa lihat di IDX atau kalian Google aja, langsung ketik jadwal jual beli saham. Ini adalah IDX jam dagang. Ini gue nggak tahu ya perbedaannya pasar reguler, pasar tunai sama pasar negosiasi. Cuma biasa ya ini Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam setengah 12. Terus ada istirahat, lanjut lagi jam setengah 2 sampai jam 3. Di luar dari itu, kalian kalau mau beli bisa, tapi masuk ke antrian doang. Jadi nggak ada transaksi jual beli di selain jam ini. Seperti itu. Oke, mungkin segini aja buat reviewnya si iPod. Kalau gue sendiri sih masih belajar, tapi gue juga nggak tahu bakal dalemin ke saham atau enggak, karena gue juga nggak gitu punya banyak waktu banget buat belajarin setiap saham tuh bagusnya apa, profitnya bagus atau enggak, buat analisisnya tuh gue kurang paham. Mungkin nanti gue bakal lebih ke reksadana. Nanti gue bakal coba juga reviewin si reksadana pakai bibit atau coba pakai yang lain, gitu ya. Oke, thank you buat yang nonton. Semoga ini bermanfaat. Mungkin kalau nggak bermanfaat ya udahlah ya, gue coba pengen sharing doang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.